Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kemudian di antara ajarannya lagi adalah mengadakan penyembahan terhadap manusia, bersikap gulu. Mereka angkat setinggi-tingginya imam-imam mereka, sehingga salah seorang dari tokoh mereka di kitabnya Al-Hukumatul Islamiyah halaman 52 mengatakan, yaitu Khomeini mengatakan, dan sesungguhnya yang telah pasti dari mazhab kami, sesungguhnya imam-imam kami itu mempunyai kedudukan atau maqam yang tidak bisa dicapai oleh seorang pun malaikat yang muqarrab, yang dekat, dan tidak juga oleh seorang pun nabi yang pernah diutus. Inna min daruriyat, sesungguhnya yang pasti bagi mazhab kami, anna li a'immatina maqaman, bahwa bagi imam-imam kita mempunyai kedudukan, la yablughuhu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal, yang tidak bisa dicapai kedudukan tersebut oleh seorang pun malaikat yang muqarrab, dan tidak juga oleh seorang pun nabi yang diutus. Bahkan di kitab yang sama dikatakan, dia mengatakan bahwa para imamnya tidak pernah disentuh oleh perasaan lalai dan lupa. Di antara ajarannya lagi adalah pengkafiran terhadap seluruh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Tidak ada yang tersisa kecuali beberapa orang sahabat, 3 atau 5 atau 7 orang sahabat yang bisa dihitung oleh jari. Semuanya dikafirkan. Dan jelas ini ajaran mendustakan Al-Quranul Karim, mendustakan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Karena kalau para sahabat telah didustakan, dikafirkan, maka apa yang disampaikan, yang dibawa oleh para sahabat tidak akan diterima oleh manusia. Apa yang dibawa oleh para sahabat, apa yang disampaikan oleh para sahabat? Al-Quranul Karim, sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mereka tidak meyakini bahwa Quran yang ada di tangan kita itu asli. Nanti ada Quran yang 3 kali lipat lebih besar, 3 kali lipat dari Quran kita, namanya Mushaf Fatimah. Belasan ribu ayatnya, 18.000 ayatnya, yang akan dibawa oleh Imam Mahdi mereka, yang orangnya tidak pernah ada, fiktif. Ini khurafat dan khayalan mereka. Dan mereka tidak mengimani sunnah. Sunnah menurut mereka lain lagi. Dan mereka mengkafirkan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Dan ini muncul di masa sahabat. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib membakar hidup-hidup mereka ini, sebagian dari mereka. Dan pendirinya Abdullah bin Salam, Abdullah bin Sabah, sempat melarikan diri dari pedang Ali. Dibakar hidup-hidup oleh Ali mereka ini. Kenapa? Karena mereka mengi'tiqadkan Ali sebagai Tuhan. Diperintah untuk taubat, mereka tidak mau. Muncul firqah yang kedua. Muncul firqah yang ketiga, Qadariyah. Qadariyah yang asli, bukan Qadariyah Mu'tazilah. Nanti Qadariyah Mu'tazilah muncul pada zaman sahabat. Qadariyah yang asli adalah tidak mempercayai ilmu Allah. Menolak ilmu Allah. Maka Ibnu Umar dalam hadis Jibril yang sangat terkenal tentang rukun iman, rukun Islam, rukun iman dan ihsan, telah berlepas diri dari mereka. Kita lihat jalannya sejarah. Di zaman sahabat muncul 3 firqah itu. Dan sahabat berlepas diri. Khawarij telah memerangi para sahabat, karena itu para sahabat memerangi mereka. Setiap muslim dihadapkan pada pilihan,
Imma dia membenarkan sahabat, maka dia wajib mengikuti manhaj para sahabat. Imma dia membenarkan firqah-firqah tersebut, maka dia berada berseberangan dengan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Tentu setiap muslim akan menjawab bahwa para sahabat berada di atas kebenaran. Dan firqah-firqah itu yang salah dan sesat. Oleh karena itu kita lihat setiap firqah yang ada di dalam Islam, apabila kaum muslimin menyalahi mereka, maka mereka akan mengkafirkannya. Dan sampai menumpahkan darah dan merampas harta mereka. yakni mereka menegakkan asas pemaksaan. Hatta orang itu batil kalau mengikuti mereka, maka mereka akan mengatakan itu hak. Barangkali ini ikhwan, karena waktu juga kita dibatasi oleh waktu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Berikutnya kita masuki sesi yang kedua, yakni sesi tanya jawab. Di sini ada beberapa pertanyaan yang telah masuk ke kita. Yang pertama adalah bagaimana tahapan mempelajari hadis? Jazakumullahu khairan. Ilmu hadis para ulama membagi dua. Pertama, ilmu riwayatul hadis. Ilmu riwayatul hadis, yakni satu macam ilmu riwayat. Hadis-hadis Rasulullah SAW berdasarkan riwayat, ada sanadnya. Kalau sekarang kita mudah memulangkan di kitab-kitab hadis. Hadis ini siapa perawinya? Yani ilmu riwayat ini berbicara tentang perbendaharaan hadisiyah. Bahwa hadis ini ada riwayatnya, tidak beredar dari mulut ke mulut. Tidak beredar dari mulut ke mulut. Sehingga tidak ada sanad. Kalau tidak ada sanad, maka para ulama mengatakan la asla lahu, tidak ada asal usulnya. Hadis apa saja yang tidak ada sanadnya, yang tidak ada yang meriwayatkannya, maka dikatakan la asla lahu, tidak ada asal usulnya. Maka kegunaan ilmu riwayat adalah kita mengetahui bahwa hadis itu mempunyai asal, ada asalnya. Misalnya hadis innamal a'malu binniyat, ada asalnya tidak? Ada. Di kitab apa riwayatnya? Ada di kitab Bukhari, di kitab Muslim, di kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim, di Sunan Abi Daud, dan seterusnya. Kita bisa cek dan lihat. Itu ada riwayatnya. Itu ringkasnya. Yang kedua, ilmu dirayatul hadis. Ilmu dirayatul hadis berbicara tentang qawaid, kaidah-kaidah yang intinya adalah untuk menentukan hadis itu sah atau tidak. Dari dua macam itulah beredar ilmu hadis, ulumul hadis yang begitu banyak. Yang kedua itu sangat inti sekali. Untuk menentukan, mempelajari kesahan sah atau tidak sesuatu hadis itu. Iya. Pertanyaan yang kedua, kelihatannya ini agak keluar dari tema Ustaz. Apa nasihat Ustaz untuk para penuntut ilmu? Apa nasihat Ustaz untuk para penuntut ilmu yang sering lemah semangat dan banyak disibukkan dengan HP ataupun laptop? Pertama, mohon pada Allah, berdoa agar Allah jadikan orang yang kuat, agar Allah menjadikannya orang yang tidak lemah, agar Allah menjadikannya orang yang tidak malas dalam mempelajari ilmu agama. Hafal nggak doanya Nabi? Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali wal jubni
wal bukhli wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Ya Allah, aku memohon kepadamu, yakni aku berlindung kepadamu dari ham, duka cita, beban pikiran, ham, wal hazan, sedih, wal ajzi, lemah, harus kuat, wal kasali, malas, harus rajin, dan seterusnya dari doa-doa yang sangat indah dari Nabi yang mulia. Pertama, mohon kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kita kecuali dengan pertolongan Allah. Mohon doa kepada Allah. Rabbi, berikan saya semangat, berikan saya rajin. Jangan saya berlindung kepadamu dari sifat malas dan seterusnya. Lihat doa Nabi itu. Aku berlindung kepadamu dari sifat kikir. Orang muslim tidak boleh kikir. Dan dari sifat penakut. Orang muslim tidak boleh penakut. Orang muslim harus berani. Kuat hatinya. Berani. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam paling berani. Kali itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung, Allahumma inni a'udzubika minal jubni. وأعوذ بك من البخل وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل الأمور وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat penakut. Aku berlindung kepadamu dari sifat kikir. Aku berlindung kepadamu dari pikun. Aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia. Aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Yang kedua, latihan. Pisau, antum beli pisau di pasar, tajam. Tapi kalau antum letakkan saja, menjadi tumpul. Perlu diasah, perlu dilatih, perlu dilawan. Jangan menyerah, terkapar, kalah sebelum berperang. Jangan. Yang ketiga, memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Yang sebaik-baiknya. Waktu ini, ikhwan, sangat berharga. Dan umur ini mahal atau murah? Mahal. Umur ini mahal. Waktu berharga. Bagaimana para pelajar menyia-nyiakan waktunya dengan dunia HP? Untuk baca saja yang qala qila beragam di media sosial itu. Belum lagi maksiatnya dan lain sebagainya. Berapa waktu kalau dia untuk belajar membaca hadis, sudah berapa hadis yang dia baca? Kadang-kadang kita menangis karena itu. Alangkah banyaknya waktu yang kita sia-siakan. Umur saya sudah hampir 60. Ya, ada yang sepantaran dengan saya, ada yang lebih tua dari saya. Kadang-kadang kita merenung, berapa umur kita yang kita sia-siakan? 50 tahun. Maka pemuda-pemuda, pilih waktu yang betul-betul. Lihat, dalilnya mana? Sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam kepada seorang pemuda yang dia cintai, Abdullah bin Umar. Dia pegang pundaknya gini. Tanda keakraban Nabi kepadanya. Tanda Nabi cinta kepadanya. Apa kata Nabi? Ada yang hafal hadisnya? Apa kata Nabi? Kun fid dunya ka'annaka gharibun au abirus sabil. Jadilah kau di dunia sebagai orang asing
orang asing, nggak dikenal oleh manusia. Dan dia tidak menganggap bahwa negeri yang dia datangi negeri dia. Kalau kita keluar negeri, kita akan teringat kampung halaman kita, negeri kita Indonesia. Dan kita tidak jadikan negeri sana, negeri tempat kita itu kita singgah di sana, kita berdagang, berjalan ke sana, itu bukan negeri kita. Maka jadikan dunia ini asing bagimu, tidak tempat tinggalmu selama-lamanya, bukan. Yang sangat menarik perhatian kita, Nabi SAW bersabda bukan kepada orang-orang tuanya, syuyukh, bukan. Sebab orang-orang tua telah putus asa dalam kehidupan dunia. Tanya orang-orang tua, putus asa tidak? Putus asa. Dia mau berumur berapa lagi? 1000 tahun kayak Yahudi? Tidak. Tapi kepada pemuda. Ini pemuda. Semangat antum membara tidak? Iya dong katanya. Pemuda syabab membara, penuh dengan kemauan-kemauan duniawiyah. Dan ini ada hikmah yang dalam yang menunjukkan bahwa orang-orang tua di kalangan para sahabat hidupnya lurus. Nabi ajarkan pada pemuda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil, atau orang yang sedang mengadakan perjalanan, cepat-cepat ingin pulang. Karena itu para sahabat, sering saya katakan di majelis-majelis, mereka adalah jasad-jasad yang berjalan di muka bumi, tetapi hatinya terpaut di akhirat. Allahu Akbar. Lihat, alangkah berharganya waktu itu dan mahal umur itu. Karena itu paham Ibnu Umar akan sabda Nabi yang mulia ini. Maka di kemudian hari ketika dia telah tua, dia mengajarkan kepada tabi'in. Di antara yang meriwayatkan hadis ini dari Ibnu Umar adalah Mujahid, tilmid dari Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, apabila engkau berada di waktu petang, jangan tunggu sampai datang waktu pagi. Apabila engkau berada di waktu pagi, jangan tunggu sampai datang waktu petang. Ambil waktu sehatmu untuk sakitmu. Manfaatkan waktu di waktu sehatmu. Dan hidupmu untuk matimu. Lihat, waktu dan umur. Waktu berharga dan umur berharga. Dan umur itu mahal. Ini nasihat khususnya bagi para syabab. Agar dia tumbuh dalam masa mudanya beribadah kepada Allah. Ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah. Salah satunya wasyabun nasha'a fi ibadatillah ta'ala. Pertanyaan yang ketiga, Islam rahmatan lil alamin. Islam rahmatan lil alamin, prakteknya seperti apa? Silakan baca kitab saya Rahmatan lil alamin. Kelengkapan di situ. Silakan baca. Sudah keluar kitabnya, sudah cetakan kedua. Barangkali satu saat saya akan bahas di masjid ini insyaallah taala. Amin amin. Pertanyaan yang keempat, bagaimana atau apa derajatnya tentang hadis perpecahan umatku adalah rahmat? Kenapa? Derajat hadis perpecahan umatku adalah rahmat. Ya, itu bagaimana cara menyikapi kita terhadap hadis tersebut? La aslalahu, tidak ada asal usulnya. Al-Imam As-Subki di kitabnya Tabaqat Asy-Syafi'iyah Kubra. Silakan para pelajar melihat kitab, membaca kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah Kubra oleh pemuka madhab Syafi'i, itu Al-Imam As-Subki, dalam menjelaskan biografi Al-Imam Al-Ghazali. Di situ dijelaskan oleh Al-Imam As-Subki sehubungan Al-Imam Al-Ghazali membawakan hadis tersebut di kitab Ihya-nya. Al-Imam As-Subki menjelaskan bahwa tidak didapati sanadnya. Berarti hadis tersebut la aslalahu, tidak ada asal usulnya.
beredar dari mulut ke mulut tanpa sanad, berarti bukan sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Bagi para pelajar, para asatidzah, silakan merujuk ke kitab Tabaqat Syafi'iyah Kubra oleh Imam As-Subki, pemuka mazhab Syafi'i. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, apakah hadis dhaif secara mutlak tidak boleh dipakai dan disebarkan? Apakah ada syarat-syarat sehingga boleh disampaikan ke umat? Syukran. Berselisih para ulama. Adapun mutaqaddimin tidak membolehkan sama sekali hadis dhaif untuk diamalkan. Mutaakhirin membolehkan, seperti Al-Imam An-Nawawi dan lain-lain. Silakan baca di kitab Al-Azkar An-Nawawi. Beliau menjelaskan dan memberikan persyaratan. Persyaratan mana tidak bisa diterapkan kecuali oleh orang-orang yang membuatnya, seperti Imam Nawawi. Di antara syaratnya, tidak boleh dengan sigat jazm, ditetapkan bahwa Nabi SAW bersabda. Syarat ini tidak pernah diindahkan. Orang-orang yang membawakan hadis-hadis dhaif langsung, Rasulullah telah bersabda. Syarat yang kedua, hadis tersebut tidak sangat lemah. Maudhu, jadi lemah yang ringan. Syarat ini lebih berat dari mana kita mengetahui hadis itu lemah, sangat lemah dan maudhu? Kalau bukan dari ahlul hadis. Syarat yang ketiga, harus ada bayan, penjelasan bahwa hadis ini dhaif. Kalau tidak ada penjelasan, maka kita menyembunyikan ilmu. Syarat yang keempat, harus ada hadis yang lain yang menjadi dasar dari hadis itu. Syarat yang kelima, tidak boleh untuk hukum, tidak boleh untuk tafsir Quran, apalagi untuk akidah, tapi dipakai untuk fadailul a'mal. Untuk menentukan hadis ini masuk ke bagian fadailul a'mal, itu bagiannya ulama. Sejumlah syarat itu sangat ketat. Seolah-olah para imam yang membuat syarat itu ingin mengatakan ini syarat yang sebetulnya tidak bisa diamalkan. Oleh karena itu yang lebih selamat mencukupkan dengan hadis-hadis sahih. Ya. Berikutnya, Assalamualaikum barakallahu fiikum ya Ustazi. Afwan, ana mau tanya. Di antara cara ulama menentukan sekelompok manusia berada dalam kategori firqah karena masih satu yang dijelaskan. Sepertinya tadi akan disebutkan 3 cara Ustaz. Syukran atas jawabannya. Iya. Yang kedua, para ulama melihat dari usul bid'ah, dasar-dasar bid'ah itu. Yang ketiga, melihat alamat, tanda-tanda dari ahli bid'ah itu. Ini ada keluasannya di kitab para ulama. Assalamualaikum Ustaz. Afwan, bagaimana bila firqah-firqah tersebut malah mengkafirkan kita? Padahal kita berusaha meluruskan. Bagaimana seharusnya sikap kita terhadap perkataan mereka? Banyak golongan hizbi yang menuduh kita suka mengkafirkan golongan yang tidak semanhaj atau sepemahaman dengan kita. Tadi para ulama saya katakan melihat dari 3 usul firaq, usul bid'ah, dan alamat ahli bid'ah. Tanda-tanda ahli bid'ah. Salah satu tandanya yang sangat mencolok adalah mengkafirkan orang yang menyalahi mereka tanpa dalil. Itu menjadi ciri khas firqah. Lihat ISIS sekarang yang mewakili Khawarij. Mengkafirkan seluruh kaum muslimin. Menghalalkan darah mereka. Berapa banyak kaum muslimin yang ditumpahkan darahnya. Pemahaman Khawarij ini sangat berbahaya.
Demikian juga Syiah Rafidah mengkafirkan yang selain mereka. Kita kan tidak beriman kepada imam-imam mereka yang 12 yang mereka klaim menjadi 12 imam. Tidak beriman kitanya. Itu kafir menurut mereka. Demikian juga Mu'tazilah mengkafirkan kita yang tidak mengikuti mereka. Demikian juga Jahmiyah dan seterusnya. Karena itu para ulama memasukkan itu sebagai salah satu tanda yang sangat mencolok, yaitu mengkafirkan yang selain mereka tanpa dalil. Assalamualaikum. Mustaqjillah itu apa Ustaz? Ya? Mustaqjillah. Mu'tazilah barangkali. Ya, Mu'tazilah. Apakah termasuk 72? Iya, Mu'tazilah termasuk 72. Mu'tazilah adalah firqah yang muncul di masa tabi'in. Ajaran mereka yang menyimpang banyak sekali. Di antaranya adalah kalau Khawarij langsung tegas mengatakan orang yang mati membawa dosa besar kafir, keluar dari Islam. Kalau dia mati kafir dan dia kekal di neraka. Itu mazhabnya Khawarij. Mu'tazilah juga mengatakan kekal di neraka, tetapi tidak kafir, tidak mukmin. Apa istilah mereka? Manzilatun bainal manzilatain. Setiap mukmin yang mati membawa dosa besar, maka dia tidak kafir, tidak mukmin. Lihat jahilnya mereka. Tapi berada di salah satu tempat di antara dua tempat. Tetapi Mu'tazilah sepakat dengan Khawarij bahwa orang ini pun kekal di neraka. Dan ini jelas menyalahi sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Bahwa orang-orang mukminin akan dikeluarkan dari neraka hatta dia memiliki keimanan seberat biji zarrah. Bahkan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, "Syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati." Syafaatku untuk pelaku-pelaku dosa besar. Yakni pelaku dosa besar tidak kufur. Karena hak mengkafirkan orang adalah hak Allah dan Rasulnya, bukan hak kita. Karena itu kesesatan firqah-firqah itu, mereka menjadikan pengkafiran kepada seseorang adalah menjadi hak mutlak mereka. Ahlus sunnah mengatakan hak mengkafirkan seseorang atau mengatakan seorang itu mukmin hak Allah dan Rasulnya. Yang kafir adalah yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang mukmin adalah yang dikatakan mukmin oleh Allah dan Rasulnya. Di mana termaktub? Dalam kitabullah dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan perjalanan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Tentunya orang yang paling mengetahui adalah para ulama. Karena itu urusan pengkafiran terhadap seseorang, apalagi umat, itu diserahkan kepada ahlinya. Berbeda dengan firqah-firqah ini. Khawarij, Syiah, Mu'tazilah, Jahmiyah, mereka mempunyai hak mengkafirkan siapa saja. Itu ciri khas firqah-firqah yang sangat mencolok, mengkafirkan yang berbeda dari mereka. Ahlus sunnah tidak boleh serampangan sembarangan mengkafirkan seseorang. Karena itu 72 firqah yang terancam nar. Para ulama tidak mengatakan bahwa mereka kufur semuanya, keluar dari Islam. Tidak. Ada tanda-tanda yang menyebabkan mereka keluar, berada di luar Islam. Lihat ikhwan, berbahayanya firqah-firqah ini yang begitu banyak bertebaran. Ya. Berikutnya, bagaimana dengan perkawinan dengan Nasraniyah atau Nasrani? Perkawinan dengan Nasrani.
apa termasuk ahlu kitab? Juga bagaimana dengan makanan atau sembelihan ahlu kitab? Ini masalah fikih ya. Ahlul kitab adalah al-Yahud wa Nasara. Yahudi dan Nasara. Ini ahlul kitab. Yang dahulu maupun yang sekarang dan yang akan datang. Dan Rabbul Alamin telah menghalalkan dari ahlul kitab ini dua hal di antaranya. Laki-laki muslim boleh menikahi wanita ahlul kitab. Boleh, bukan diharuskan. Itu pun harus lihat. Kalau kita yang di Indonesia ini, begitu banyak muslimahnya. Saya menikahi ahlul kitab. Bahkan berlebihan muslimahnya. Senang antum ini kelihatannya. Dibilang berlebihan, mungkin ada sesuatu ini ya. Ya. Tidak patut kita menikahi ahlul kitab ketika kita berada di negeri kita yang penuh dengan muslimat. Satu saat dibolehkan ketika orang tinggal di luar negeri yang sedikit muslimatnya atau tidak ada, boleh. Tapi nikahnya bukan di gereja. Bukan gereja. Yang kedua, sembelihan mereka halal. Ya. Afwan Ustaz, bagaimana jika saya capek merawat ibu saya yang sedang sakit? Merawat ibu yang sedang sakit. Sedangkan nenek saya, saudara-saudara ibu saya, serta ibu saya tidak mau membantu meringankan merawat ibu saya. Sedangkan pula saya juga harus merawat anak-anak saya dan suami saya. Sedangkan saya juga sakit di daerah perut. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakumullah khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada anti perempuan. Iya, perempuan. Zahiran wa batinan, dan memantapkan niat anti yang begitu mulia. Kalau capek ada dua, lelah. Mengatakan capek ada dua. Pertama, mengatakan capek, lelah tabi'iyah. Dari tadi saya ngomong terus sampai sekarang capek saya. Tabi'iyah. Tabi'iyah, capek. Antum juga mungkin ada lelah. Gitu. Capek, wajar. Itu tabiat. Yang kedua, kalau capek lelih itu dalam arti jemu tidak mau lagi. Ini harus diusahakan. Karena merawat ibu itu luar biasa. Kerjakan semampunya sambil ajak saudara-saudara untuk membantu ibu. Karena seorang anak merawat ibu luar biasa. Yakni kita hidup di zaman begitu banyak anak-anak yang uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Mengenaskan. Orang ngomong anak sama ayahnya seperti ngomong kepada kawannya. Demikian juga membentak ibunya. Allahu Akbar. Karena itu barangkali hati-hati menjadi keras. Iya. Berikutnya, Ana mendengar dan juga membaca salah satu amalan untuk membangun rumah di surga adalah dengan mengamalkan surat Al-Ikhlas yang dibaca 10 kali. Apa hadisnya sahih Ustaz? Karena Ana juga mendengar seorang Ustaz mengatakan hadis ini tidak sahih atau dhaif. Mohon pencerahannya Ustaz, apa yang harus Ana lakukan? Saya tidak tahu, belum tahu tentang hadis itu. Makanya Ustaz itu sudah menjelaskan dhaif dan dijelaskan para ulama yang mendhaifkannya, silakan. Saya sendiri tidak tahu, belum tahu. Iya. Ustaz, kitab atau buku apa yang harus Ana pelajari sebagai seorang pemula untuk belajar hadis? Mohon referensinya, syukran. Belajar hadis tidak dengan kitab. Belajar hadis tentu dengan guru, dengan ahlinya. Karena mempelajari disiplin ilmu harus dengan ahlinya.
nanti dijelaskan, dijabarkan. Kalau tidak, maka nanti salah paham. Karena inti dari ilmu itu adalah al-fahmu, paham. Inti dari ilmu, paham. Kalau tidak paham, maka itu bukan ilmu. Ilmu adalah qala Allah wa qala Rasulullah wa qala sahabah. Ilmu itu adalah apa yang Allah firmankan, apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakan sahabat. Kalau misalnya antum pelajar yang bertanya ini dan sudah bisa berbahasa Arab dan sudah belajar sama guru, banyak kitab mustalah yang bagus. Misalnya kitab Ikhtisar Ulumul Hadis. Ya, Ibnu Katsir itu ikut pelajaran. Iya, beliau pernah ikut pelajaran baca buku Al-Ba'ithul Hadis. Kitab ringkasan ilmu hadis diringkas oleh Ibnu Katsir, disyarahkan oleh Syekh Ahmad Syakir. Itu bagus bagi para pelajar. Atau kitab Syarah Nukhbatul Fiqh oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bagi mereka yang pelajar yang sudah bisa membaca bahasa. Pertanyaan berikutnya, apa makna dari surat Al-An'am ayat 159 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka terpecah menjadi beberapa golongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu terhadap mereka. Sesungguhnya urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah, kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Apakah kita perlu atau bahkan harus menyebutkan golongan Islam kita dan menyebutkan golongan Islam kita dan membangga-banggakannya, disertai dengan merendahkan golongan Islam selain golongan kita? Tidak cukupkah kita hanya menyebut diri kita Muslim? Cukup Muslim. Ya, ini ada penjelasan yang luas sekali. Berbangga-bangga, merendahkan tidak boleh. Tapi penjelasan dengan ilmu itu boleh tentunya. Karena yang menjelaskan juga Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan nama ahlu sunnah itu nama syar'iyah. Sahabat yang katakan siapa anak sunni, itu nama syar'iyah. Nama salafun salih nama syar'iyah. Salafi itu nama syar'iyah, bukan nama bid'iyah. Nama al-firqah an-najiyah itu nama syar'iyah, bukan nama bid'iyah. Selama benar dianya. Dia mengatakan saya sunni, berarti ikut ahlu sunnah. Benar tidak? Saya salafi, pengikut kaum salaf, yakni ahlu sunnah juga. Dan itu nama syar'iyah dan tidak terlarang seorang muslim mengatakan seperti itu. Ayat yang dimaksud itu lain maknanya, maksudnya. Bisa dilihat penjelasannya di tafsir Al-Hafidh bin Katsir. yakni Rasulullah tidak bertanggung jawab atas dosa-dosa yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Bagi beliau adalah menyampaikan tabligh. Barangkali ini ikhwan, mudah-mudahan waktu kita bermanfaat tadi dan mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita sekalian. Dan tentu baru sedikit yang kita bahas, tapi yang sedikit ini mudah-mudahan banyak manfaatnya insyaallah taala sebagai pengantar paling tidak dan muqaddimah bagi kita sekalian. Dan mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berjumpa lagi. Dan mohon maaf apabila ada sejumlah pertanyaan yang belum bisa dijawab dan beberapa permasalahan yang belum bisa dibahas. Sampai di sini, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kami ucapkan kepada Al-Fadhil Ustadzuna jazahullahu khairan katsiran atas apa yang beliau sampaikan dari materi ini dan juga ilmu-ilmu yang lainnya dalam menjawab pertanyaan yang datang ke kita. Semoga amal baik beliau mendapatkan pahala yang besar dan agung dari sisi Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menjadi pemberat amal timbangan beliau nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kami selaku panitia kurang lebihnya mohon maaf kepada para jamaah jika ada kekurangannya, agar dimaklumi apa adanya. Wa akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.